Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alvin Sebastian, dan pada saat ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kimia kita yang berkaitan dengan reaksi reduksi oksidasi. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konsep reaksi reduksi oksidasi yang ketiga, yaitu apabila ditinjau berdasarkan perubahan nilai bilangan oksidasi. Ya, dan pada hari ini kita akan membahas aturan-aturan di dalam menentukan nilai bilangan oksidasi. Tujuannya apa? Apabila kita memahami aturan-aturan penentuan nilai bilangan oksidasi, itu akan mempermudah kita di dalam menentukan saat mana yang mengalami oksidasi maupun reduksi. Kalau kita tinjau di video pembelajaran sebelumnya, akan sangat rumit sekali kalau kita menentukan nilai bilangan oksidasi suatu unsur atau suatu atom dalam molekulnya, ya, dengan meninjau berdasarkan bentuk molekulnya, struktur Lewisnya. Sehingga dengan demikian, untuk mempermudah itu, kita akan melihat bagaimana aturan-aturan penentuan nilai bilangan oksidasi. Yang pertama adalah aturan umum. Ya, bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas selalu sama dengan 0. Ya, contohnya kita menggunakan reaksi yang terakhir kita gunakan, yaitu adalah reaksi antara karbon dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Karbon di sini merupakan unsur bebas. Oksigen juga demikian, tetapi tidak untuk karbon dioksida. Artinya, karbon dan oksigen merupakan unsur bebas karena mereka berdiri tanpa berikatan dengan unsur lain. Ya, walaupun oksigen di sini dalam bentuk molekul diatomik, akan tetapi di dalam molekulnya hanya terdiri dari satu unsur, yaitu unsur oksigen. Demikian juga dengan karbon, unsur yang bebas tanpa berikatan dengan unsur lainnya. Untuk karbon di sini, dia merupakan atom netral, karena tidak terjadi pergeseran elektron. Dia tidak melepas maupun menerima elektron. Sehingga dapat dikatakan jumlah elektron dan proton di dalam atom tersebut seimbang, sehingga tidak akan membentuk muatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa karbon di sini memiliki nilai bilangan oksidasi sebesar 0. Ya, karena tidak mengalami pembentukan muatan sedemikian rupa. Sedangkan kalau untuk oksigen di sini O2, ya, molekul diatomik. Oksigen yang memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi 26, ya, dia apabila berikatan dengan sesamanya, maka akan membentuk ikatan rangkap 2. Ya, ini elektron valensinya ada 6, kemudian digunakan ada 2 untuk berikatan dengan 2 elektron dari atom oksigen yang lain membentuk ikatan rangkap. Nah, kalau kita mau tinjau O2 di sini, ya, kedua ikatan rangkap di sini berada pada keadaan seimbang di antara kedua atom oksigen. Tidak bergeser ke atom oksigen manapun. Mengapa demikian? Karena pasangan elektron ikat, dua pasang elektron ikat di antara kedua atom oksigen di sini, ya, berada tepat di tengah. Karena kedua atom oksigen ini memiliki nilai keelektronegatifan yang sama besar, sehingga pasangan elektron ikatnya tidak akan bergeser ke arah manapun. Tersebar secara merata, sehingga setiap atom oksigen di sini tidak akan mengalami pembentukan muatan. Sehingga dapat dikatakan nilai bilangan oksidasinya adalah sebesar 0. Karena tidak mengalami pergeseran pasangan elektron ikatnya. Berbeda dengan karbon dioksida, itu bukan merupakan unsur bebas. Ada perbedaan nilai keelektronegatifan di antara atom-atom yang berikatan. Sehingga apabila kalian bertemu soal, ya, reaksi misalnya antara natrium dengan apa, kemudian misalnya di situ ada H2, mungkin dengan O2, atau misalnya Fe dengan senyawa lain, natrium, hidrogen, dan Fe di sini merupakan unsur bebas. Natrium tidak berikatan dengan apapun, H2 molekul diatomik, Fe juga dalam bentuk unsur bebas yang tidak berikatan dengan unsur lain, sehingga dapat dikatakan bahwa natrium di sini biloxnya sama dengan 0. H2 juga demikian, ya, konsepnya sama seperti O2. Pasangan elektron ikat yang terdapat di antara kedua atom hidrogen tidak bergeser ke arah manapun, ya, berada pada keadaan seimbang, sehingga hidrogen tidak akan mengalami pembentukan muatan. Biloxnya juga 0, Fe juga 0, sedemikian rupa. Jadi nanti kalau ketemu soal mengandung Na, Fe, H2,
dan atom-atom lainnya, unsur-unsur bebas lainnya, langsung otomatis, bilangan oksidasinya sebesar 0. Sedangkan bagian yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatannya. Ya. Contohnya seperti apa? Ya, sebagai contoh di situ ada Na+. Ya. Na merupakan suatu atom dengan nomor atom sebesar 11. Artinya dia memiliki konfigurasi 281. Ya. Nomor atom 11, ya kalau kita ingat kembali, jumlah nomor atom yang simbolnya Z itu sama dengan jumlah proton dengan jumlah elektronnya. Berarti natrium memiliki nomor atom 11, artinya dia memiliki 11 proton dan juga 11 elektron. Untuk mencapai keadaan oktet, natrium perlu melepaskan 1 elektronnya. Sehingga ketika dia melepaskan 1 elektronnya, diberikan kepada atom lain yang membutuhkan elektron supaya stabil. Natrium di sini akan membentuk ion Na+. Ya, ketika dalam bentuk Na+, jumlah protonnya masih tetap 11 proton. Karena proton berada dalam inti atom. Sedangkan elektron berada di luar inti atom tersebut, mengitari inti atom tersebut. Ya. Nah, setelah melepaskan 1 elektronnya, maka jumlah elektron yang tersisa adalah sejumlah 10 elektron. Kita perhatikan, setelah natrium melepaskan 1 elektronnya, jumlah protonnya masih tetap 11, akan tetapi jumlah elektronnya tersisa 10. Artinya jumlah proton dan elektronnya tidak seimbang. Ya, ada 1 proton yang tidak dinetralkan oleh elektron. Elektron hanya bisa menetralkan 10 proton juga. Sehingga karena ada 1 proton yang tidak dinetralkan, atau dikatakan kelebihan 1 proton, dia akan bermuatan positif 1. Sedemikian rupa. Sehingga untuk Na+, nilai bilangan oksidasinya akan sama dengan muatannya itu sebesar plus 1. Begitu juga halnya kalau misalnya saya punya Ca2+. Muatannya 2+, berarti biloxnya plus 2. Contoh lain lagi di situ Cl-. Muatannya -1 berarti biloxnya -1. Masih mudah ya. Bagian berikutnya yaitu adalah jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa netral itu harus sama dengan 0. Kita coba tinjau lagi bersama. Di video sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana reaksi reduksi oksidasi yang terjadi pada reaksi antara karbon dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Ini bentuk molekul dari karbon dioksida. Ya, terjadi perbedaan nilai keelektronegatifan antara oksigen dengan karbon, sehingga pasangan elektron ikat yang berada di antara karbon dengan oksigen cenderung tertarik ke arah oksigen, sehingga dapat dituliskan menjadi seperti ini. Ya, dapat kita perhatikan, 2 pasang elektron ikat di antara karbon dengan oksigen masing-masing tertarik ke arah oksigen, sehingga karena ada 4 elektron dari karbon, yang 4-4-nya bergeser ke arah atom lain, ya, karbon akan menjadi bermuatan positif, dan dalam hal ini plus 4. Karena 2 elektronnya pergi ke arah oksigen yang lain, bergeser ke arah oksigen yang lain, begitu juga dengan 2 elektron sisanya bergeser ke arah oksigen yang lainnya. Sedemikian rupa. Akan tetapi oksigen di sini, dia akan bermuatan negatif, kita tuliskan dia negatif 2, atau minus 2. Mengapa? Karena dia seolah-olah ketambahan 2 elektron. Ada 2 elektron yang bergeser ke arah atom oksigen, dan 2 elektron itu dari si karbon, sehingga bilangan oksidasi karbon sama dengan plus 4, bilangan oksidasi oksigen sama dengan minus 2. Nah, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa netral harus sama dengan 0. Karbon dioksida di sini merupakan senyawa netral, molekul netral, karena tidak ada muatan di sini yang terlihat. Ya, contoh dari molekul yang tidak netral yaitu adalah ion poliatom seperti OH-, CO3-, SO4-, sedemikian rupa. Ya, ini merupakan bentuk-bentuk dari molekul yang tidak netral. Ya, karena sudah jelas di sini ada muatannya kalau kita perhatikan bersama. Sedemikian rupa. Tetapi untuk karbon dioksida di sini merupakan molekul yang netral. Nah, jumlah bilangan oksidasi dari setiap
atom penyusun molekul ini harus sama dengan 0. Ya, artinya kalau seandainya jumlah bilangan oksidasi antara karbon dengan oksigen di dalam karbon dioksida di sini tidak sama dengan 0, artinya terdapat kekeliruan di dalam kita menentukan nilai bilangan oksidasinya. Berarti di sini bilangan oksidasi karbon ditambah dengan 2 kali bilangan oksidasi oksigen harus sama dengan 0. Mengapa 2? Karena dalam karbon dioksida ya ada 2 atom oksigen yang menyusun molekul karbon dioksida. Seperti itu. Ya, bilox dari karbon sebesar plus 4. Kemudian 2 dikali bilox oksigen. Masing-masing oksigen memiliki nilai bilangan oksidasi minus 2. Satu atom oksigen di dalam molekul CO2 nilai bilangan oksidasinya adalah minus 2. Sehingga kita tuliskan di sini minus 2. Plus 4 ditambah 2 kali min 2 sama dengan minus 4. Ya, dan ini 4 kurang 4 hasilnya adalah 0. Ya, sudah sesuai dengan aturan. Jumlah bilangan oksidasi karbon dengan oksigen penyusun karbon dioksida itu ternyata jumlahnya adalah 0. Sedemikian rupa. Di sini artinya jumlah elektron yang bergeser mendekati suatu atom dengan jumlah elektron yang bergeser menjauh dari satu atom itu seimbang. Ya, jumlahnya sebanding. Di sini ada 4 elektron dari karbon yang menjauhi atom karbon itu sendiri. Ya, berarti kalau ada elektron yang bergeser menuju ke atom lain, berarti harusnya kedua atom lain yang menerima pergeseran tersebut harus sesuai jumlahnya. Di sini ada 4 elektron yang bergeser menjauh dari karbon. Dan masing-masing oksigen, ada 2 atom oksigen yang masing-masing menerima 2 elektron yang bergeser dari karbon tersebut. Sehingga, karena sebanding, maka jumlahnya harus sama dengan 0. Sekarang kita coba tinjau di bagian berikutnya. Ya, jumlah bilangan oksidasi atom-atom ion poliatom harus sama dengan muatan ionnya. Bagaimana maksudnya? Ya, sebagai contoh di sini, ion poliatom. Saya ambil contoh yang paling sederhana, yaitu adalah ion poliatom OH-. Ya, ini merupakan molekul yang tidak netral karena dia mengalami pembentukan muatan, dalam hal ini minus 1. Sedemikian rupa. Artinya, jumlah bilangan oksidasi penyusun molekul ini, ya di sini penyusun molekul OH- hanya ada oksigen dengan 1 atom hidrogen. Berarti jumlah bilangan oksidasi oksigen ditambah bilangan oksidasi hidrogen jumlahnya harus sama dengan minus 1. Sedemikian rupa. Ya, kalau kita melihat kembali, kenapa sih bisa OH bermuatan negatif 1? Ya, kalau seandainya oksigen yang dengan nomor atom 8, berarti konfigurasinya 2, 6. Elektron valensinya berarti ada 6. Sedangkan hidrogen dengan nomor atom 1, berarti elektron valensinya hanya juga cuma 1. Untuk mencapai keadaan stabil, hidrogen untuk mencapai keadaan duplet, elektron valensinya jumlahnya 2, karena hanya punya 1 kulit, ya dia perlu berikatan dengan 1 elektron lain. Sedangkan oksigen butuh 2 elektron. Ya, sehingga apabila hidrogen dengan oksigen hanya berikatan seperti ini saja, hidrogen telah mencapai keadaan duplet. Tetapi oksigen masih belum mencapai keadaan oktet. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga dia butuh 1 elektron lain. Sehingga apabila di dalam OH di sini ketambahan 1 elektron supaya oksigennya mencapai keadaan oktet, OH di sini muatannya menjadi -1. Seperti itu. Ya, ini contohnya adalah masuk ke dalam molekul gabungan antara ikatan ion dengan kovalen. Ya, dia menerima elektron dari mana? Berarti ada atom lain yang menyerahkan elektron. Contohnya di sini misalnya natrium Na+. Dia melepaskan 1 elektronnya diberikan ke oksigen pada molekul OH sehingga membentuk OH-. Sedemikian rupa. Ini pembentukan dari molekul tidak netral ion poliatom dan dalam hal ini adalah OH-. Sedemikian rupa. Ya, sehingga mengapa OH di sini bisa bermuatan -1? Karena supaya atom di dalam penyusun molekul tersebut bisa mencapai keadaan oktet, dia menerima 1 elektron. Jadi dia bermuatan negatif 1 karena dalam molekul OH di sini dia menerima tambahan 1 elektron. Jadi bermuatan -1. Demikian juga kalau CO32-.
berarti dalam molekul tersebut muatannya min 2. Jadi biloxnya CO3 2- itu min 2. Yaitu kalau jumlah bilangan oksidasi atom-atom ion poliatom itu sama dengan muatan ionnya. Jadi kalau OH- berarti bilox O ditambah bilox H harus totalnya min 1. Jadi kalau OH- total bilox O dan H-nya tidak sama dengan min 1, berarti ada kekeliruan di dalam penentuan nilai bilangan oksidasinya. Ya, ini kita masuk ke bagian berikutnya, aturan unsur-unsur golongan utama, ya, golongan-golongan A. Yang pertama itu bilangan oksidasi F dalam senyawa selalu min 1. Jadi kalau kita berbicara mengenai atom fluorin di dalam molekul apapun, ya, dia pasti akan bermuatan min 1, kecuali dia berikatan dengan atomnya sendiri, membentuk molekul diatomik F2. Ya, sebagai contoh. Contohnya dalam bentuk HF. Ya, ikatan antara H dengan F. Pasangan elektron ikat yang berada di tengahnya cenderung tertarik ke arah fluorin. Ya, sehingga H di sini akan menjadi bermuatan +1, F di sini akan bermuatan min 1. Contoh lain, misalnya kalau seandainya dalam bentuk oksigen fluorida, oksigen di fluorida OF2 seperti ini. Ya, dia akan membentuk struktur sedemikian rupa. Ya, pasangan elektron ikat antara oksigen dengan F akan cenderung tertarik ke arah fluorin. Sehingga fluorin di sini akan kembali min 1, di sini min 1 akan, tetapi oksigennya menjadi +2. Nah, mengapa fluorin pasti akan bermuatan min 1, biloxnya pasti min 1? Kita tinjau kembali fluorin memiliki nomor atom 9. Dia memiliki konfigurasi 2,7. Untuk mencapai keadaan oktet, dia membutuhkan 1 elektron supaya dia bisa mencapai keadaan oktet. Sedemikian rupa. Nah, kalau berbicara mengenai tingkatan nilai keelektronegatifan, di dalam tabel periodik unsur, fluorin merupakan unsur dengan nilai keelektronegatifan paling tinggi. Sehingga unsur apapun yang berikatan dengan fluorin, fluorin akan menjadi muatan negatif, sedangkan unsur lain tersebut akan bermuatan positif. Karena kalau berbicara mengenai nilai keelektronegatifan dalam tabel periodik unsur, fluorin merupakan unsur dengan nilai keelektronegatifan paling tinggi. Ya, sehingga fluorin berikatan dengan unsur apapun, pasti pasangan elektron ikatnya akan bergeser ke arah fluorin tersebut. Sehingga dia pasti akan bermuatan min 1. Ya, karena yang digunakan untuk berikatan hanya 1 elektronnya, karena dia hanya membutuhkan 1 elektron tambahan, sehingga otomatis dia bermuatan min 1. Sedemikian rupa. Nah, poin berikutnya, ya, bilangan oksidasi hidrogen. Jadi apabila hidrogen berikatan dengan unsur-unsur non-logam, ya, dia pasti akan bermuatan +1. Ya, contoh-contoh unsur-unsur non-logam tidak memiliki kecenderungan untuk melepas elektron. Ya, sebagai contoh, misalnya kalau hidrogen berikatan dengan fluorin, hidrogen berikatan dengan klorin, hidrogen berikatan dengan oksigen dalam bentuk H2O. Ya, apabila hidrogen berikatan dengan unsur-unsur non-logam seperti di sini, dia akan memiliki nilai bilangan oksidasi sebesar +1. Di sini juga +1. Ya, di sini juga masing-masing hidrogen +1. Mengapa membentuk muatan positif? Karena umumnya unsur-unsur non-logam memiliki nilai keelektronegatifan lebih tinggi. Sehingga pasangan elektron ikat yang berada di antara unsur hidrogen yang berikatan dengan unsur non-logam yang lain, pasangan elektron ikatnya akan cenderung bergeser ke arah unsur non-logam. Ya, sehingga akan menyebabkan hidrogen bermuatan positif. Sedangkan unsur non-logamnya akan bermuatan negatif. Sedemikian rupa. Akan tetapi, kalau hidrogen berikatan dengan unsur-unsur logam, unsur-unsur logam yang cenderung melepaskan elektron supaya bisa mencapai keadaan stabil. Ya, golongan 1A, golongan 2A, natrium, kalium, kalsium, magnesium.
Unsur-unsur tersebut cenderung untuk melepaskan elektron supaya bisa mencapai keadaan stabil. Contohnya misalnya Na yang berikatan dengan H. Ya, natrium dengan nomor atom 11 dengan konfigurasi 281, dia harus melepaskan satu elektronnya supaya mencapai keadaan oktet. Sehingga natrium akan menjadi muatannya Na+, dan hidrogen akan menerima satu elektron dilepaskan oleh natrium. Ya, sehingga hidrogen di sini muatannya akan menjadi -1. Sehingga dapat dikatakan bilox dari hidrogen sebesar -1. Mengapa? Karena kalau dia berikatan dengan unsur logam cenderung melepaskan elektron, sehingga hidrogen menjadi ketambahan elektron, sehingga bermuatan negatif. Sedemikian rupa. Bagian berikutnya, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan -2, kecuali dalam senyawa fluorida atau peroksida. Ya, berbicara mengenai nilai bilangan oksidasi, ya, setelah fluorin, unsur dengan nilai keelektronegatifan yang tinggi yaitu adalah oksigen. Sehingga apabila oksigen berikatan dengan unsur apapun, kecuali fluorin, dia pasti akan bermuatan -2. Mengapa demikian? Ya, kita tinjau bersama lagi. Oksigen nomor atomnya adalah 8 dengan konfigurasi 26. Artinya oksigen membutuhkan 2 elektron untuk mencapai keadaan oktet. Sehingga di dalam atom oksigen yang memiliki elektron valensi sebesar 6, ya, akan ada 2 elektron yang digunakan untuk berikatan dengan unsur lain. Sedemikian rupa supaya bisa mencapai keadaan oktet. Dan pasangan elektron ikat yang terbentuk di sini, ya, di antara atom oksigen dengan unsur yang lainnya, dengan atom yang lainnya, ya, pasangan elektron ikat yang terbentuk akan cenderung bergeser ke arah oksigen. Sehingga menyebabkan oksigen bermuatan -2. Sebagai contoh, saya punya H2O. Ya, di sini sudah pasti. Oksigen memiliki nilai keelektronegatifan lebih besar daripada hidrogen. Sehingga dampaknya apa? Ya, di sini oksigen menggunakan satu elektronnya untuk berikatan dengan satu hidrogen, satu elektron yang lain untuk berikatan dengan satu atom hidrogen yang lain. Sehingga pasangan elektron ikat yang terbentuk cenderung mendekat ke arah oksigen. Ya, ini elektron valensi sisanya. Mengapa demikian? Karena oksigen memiliki nilai keelektronegatifan lebih besar daripada hidrogen. Sehingga pasangan elektron ikat di antara oksigen dan hidrogen cenderung tertarik ke arah oksigen. Sehingga menyebabkan oksigen pasti bermuatan -2. Sedangkan H yang lain di sini +1. Contoh lainnya apabila oksigen berikatan dengan karbon dalam bentuk karbon dioksida. Seperti itu. Ya, jadi kalau oksigen dia berikatan selain dari unsur fluorin, dia pasti akan memiliki nilai bilangan oksidasi sebesar -2. Ya. Akan tetapi, kalau seandainya oksigen dia berikatan dengan fluorin. Nah, contohnya dalam bentuk OF2. Seperti ini. Ya, oksigen tidak bermuatan -2. Ya, mengapa? Karena pasangan elektron ikat di antara oksigen dan fluorin di sini bukan tertarik ke arah oksigen, tetapi bergeser ke arah fluorin. Mengapa demikian? Karena fluorin memiliki nilai keelektronegatifan lebih besar daripada oksigen. Ya, itu juga dipengaruhi oleh jari-jari atom. Jari-jari atom fluorin ternyata lebih kecil daripada oksigen. Sehingga gaya tarik dari inti atom terhadap elektron lebih kuat di fluorin. Sedemikian rupa. Ya. Nah, pasangan elektron ikat antara oksigen dan fluorin lebih cenderung tertarik ke arah fluorin. Sehingga mengakibatkan fluorin di sini muatannya menjadi -1 karena ada tambahan satu elektron yang bergeser ke arah dia. Ya, awalnya dari oksigen di sini bergeser. Demikian juga ini. Ya, ini elektron valensi sisanya.
masing-masing fluorin -1, akan tetapi oksigen karena ada 2 elektron yang bergeser ke 2 atom H, itu mengakibatkan oksigen muatannya akan menjadi +2. Ya, sehingga di sini dikatakan kalau bilangan oksidasi dalam senyawa sama dengan -2, kecuali dalam senyawa fluorida. Contohnya di situ oksigen di fluorida. Contoh lainnya lagi di dalam molekul peroksida, ya hidrogen peroksida. Contohnya di sini ada H2O2. H2O2 dalam bentuk molekul seperti ini. Nah, perhatikan. Di sini hanya terjadi ikatan rangkap tunggal antara oksigen dengan H, oksigen dengan hidrogen, ya. Nilai keelektronegatifan lebih besar oksigen, sehingga pasangan elektron ikatnya cenderung bergeser ke oksigen di sini. Demikian juga dengan oksigen dan hidrogen yang di sini. Ya, sehingga di sini H-nya akan bermuatan +1 karena ada elektron yang bergeser ke oksigen, berarti oksigen di sini akan menjadi -1. Ini juga -1, ini juga dengan +1. Akan tetapi, pasangan elektron ikat yang berada di antara 2 atom oksigen di sini, ya, letaknya seimbang, tidak bergeser ke oksigen manapun. Karena nilai keelektronegatifan oksigen masih sama. Untuk itu, di dalam molekul di sini, ya, di antara oksigen di sini, karena letaknya seimbang, sehingga tidak akan ada penambahan muatan lagi. Sehingga dalam hidrogen peroksida, oksigen muatannya -1 atau biloxnya adalah sebesar -1, seperti itu. Nah, bagian berikutnya bilangan oksidasi golongan 1A dan 2A itu pasti +1 dan +2. Jadi kalau berbicara mengenai golongan 1A, ya hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, yaitu pasti dia memiliki nilai bilangan oksidasi +1. Karena kalau kita ingat kembali, unsur-unsur pada golongan 1A, elektron valensinya jumlahnya adalah 1. Dan untuk mencapai keadaan oktet, dia perlu melepaskan 1 elektron valensinya. Sehingga apabila bilangan oksidasi golongan 1A di dalam satu senyawa, ya misalnya dalam NaF, saya coba hapus semua dulu. Misalnya di dalam NaF, KCl, ya, ini pasti +1. Ini pasti +1. Karena dalam senyawanya, bilangan oksidasi dari golongan 1A, muatannya pasti +1. Dia harus melepaskan 1 elektron. Sedangkan untuk yang golongan 2A, ya misalnya unsur-unsur golongan 2A seperti berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, ya, itu apabila mereka berikatan membentuk satu senyawa, dia pasti akan membentuk muatan +2. Contohnya magnesium dalam bentuk magnesium fluorida, MgF2. Atau misalnya CaO, kalsium oksida. Magnesium di sini pasti melepaskan 2 elektron. Di sini kalsium juga melepaskan 2 elektron. Mengapa demikian? Karena untuk unsur golongan 2A, dia memiliki nilai elektron valensi sebesar 2. Sehingga untuk mencapai keadaan oktet, dia perlu melepas 2 elektronnya. Sedemikian rupa. Ya, untuk golongan 1A ini kecuali hidrogen. Ya, karena hidrogen di golongan 1A itu bisa -1, bisa juga +1 sesuai aturan di sini. Nah, bagian berikutnya, bilangan oksidasi non-logam dalam senyawa biner. Dengan logam memiliki bilangan oksidasi sama dengan muatan ionnya. Ya, contohnya di situ adalah NaCl. Ya, NaCl terbentuk secara ikatan ion. Sebagai contoh, misalnya saya berikan 2 contoh. NaCl dengan MgO, magnesium oksida. Ya, di sini natrium dengan nomor atom 11 dia memiliki konfigurasi 281. Klorin dengan nomor atom 17 dia memiliki konfigurasi 287. Ya, di sini supaya bisa mencapai keadaan oktet, natrium harus melepaskan 1 elektronnya. Sehingga untuk natrium berarti biloxnya adalah +1. Ini untuk unsur logamnya. Ingat, ikatan ion terbentuk dari unsur logam dan non-logam.
Ya, unsur logam cenderung melepaskan elektron, non-logam yang menerima elektron. Di sini klorin berarti menerima tambahan 1 elektron supaya elektron valensinya bisa oktet. Berarti klorin di sini minus 1. Ya, jadi kalau di sini senyawa biner, ya berbicara mengenai senyawa biner merupakan senyawa yang terbentuk dari 2 unsur yang berbeda. Ya, bilangan oksidasi dari non-logamnya, si klorinnya, itu sesuai dengan muatan ion dalam senyawa di sini. Ya, klorin dalam senyawa di sini dia bermuatan -1 karena menerima 1 elektron dari natrium. Seperti itu. Nah, kalau kita tinjau kembali di peraturan sebelumnya tadi, untuk molekul netral dia harus total biloxnya 0. Di sini NaCl tidak ada muatannya, berarti ini molekul netral. Na biloxnya +1, Cl biloxnya -1. Berarti total biloxnya adalah +1 tambah -1 hasilnya 0. Berarti sesuai. Contoh lain lagi magnesium dengan oksigen. Ya, ini merupakan ikatan ion. Magnesium merupakan unsur logam, oksigen non logam. Ya, magnesium memiliki konfigurasi 282. Oksigen dengan nomor atom 8 konfigurasinya 26. Ya, nomor atomnya Mg itu 12. Oksigen nomor atomnya 8. Untuk mencapai keadaan oktet, magnesium perlu melepaskan 2 elektronnya. Sedangkan oksigen untuk mencapai keadaan oktet, dia membutuhkan 2 elektron. Sehingga 2 elektron magnesium diserahkan kepada oksigen, menyebabkan di dalam magnesium oksida, magnesium bermuatan +2, oksigen yang menerima 2 elektron bermuatan -2. Seperti itu. Ya, karena di dalam senyawa MgO, oksigen di sini bermuatan -2, karena menerima 2 elektron dari Mg, maka berarti biloxnya oksigen, non-logam di sini, dalam senyawa biner di sini sesuai dengan muatannya. Berarti biloxnya oksigen -2, biloxnya magnesium +2. Ya, sesuai tadi. Untuk golongan 2 dalam senyawa pasti +2 biloxnya. Di sini magnesium merupakan golongan 2A, biloxnya +2. Oksigen -2, sehingga totalnya +2 tambah -2, 0. Ini sesuai dengan MgO di sini molekul netral, yang dimana jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Poin berikutnya, bilangan oksidasi non-logam dalam senyawa biner dengan non-logam akan bernilai negatif apabila keelektronegatifannya lebih besar dan bernilai positif apabila keelektronegatifannya lebih kecil. Bilangan oksidasinya sama dengan bilangan oksidasi jika non-logam tersebut berada sebagai ionnya. Ya, jadi ini untuk non-logam yang berikatan dengan sesama non-logam. Ingat, kalau non-logam berikatan dengan non-logam, dia akan berikatan secara kovalen. Ya, pemakaian elektron bersama. Sehingga tidak ada serah terima elektron, tidak ada suatu atom yang menyerahkan dan atom yang menerima elektron. Akan tetapi, ya, elektron digunakan secara bersama, pasangan elektron ikat yang terbentuk, ya, itu bisa bergeser. Bisa menuju ke atom dengan nilai elektronegatifan yang lebih besar, sehingga membuat atom tersebut menjadi muatannya negatif. Sedangkan atom lain, ya, yang dimana pasangan elektron ikatnya bergeser menjauh daripada dia, itu akan bermuatan positif. Sebagai contoh, misalnya sesama non-logam, saya buat dulu, misalnya kita menggunakan yang ada di contoh soal, klorin fluorida, ClF. Ya, klorin memiliki nomor atom 17 sehingga konfigurasinya 287. Fluorin memiliki nomor atom 9 sehingga konfigurasinya 27. Ya, klorin membutuhkan 1 elektron supaya bisa mencapai keadaan oktet atau stabil. Fluorin juga demikian karena elektron valensinya juga 7. Sehingga dia akan berikatan membentuk ikatan tunggal. Sehingga pasangan elektron ikat yang terdapat di antara klorin dan fluorin dapat kita gambarkan, tetapi cenderung tertarik atau bergeser ke arah fluorin. Karena fluorin di sini memiliki nilai keelektronegatifan lebih besar daripada klorin. Sehingga mengakibatkan fluorin di sini, karena fluorin memiliki nilai keelektronegatifan lebih besar, maka pasangan elektron ikatnya bergeser ke arah fluorin dan membuat fluorin bermuatan negatif 1. Sedangkan atom lain yang dimana pasangan elektron ikatnya menjauh daripada dia, yang menjauh daripada klorin di sini, dia akan
menjadi kutub positif. Sini positif 1. Sedemikian rupa. Jadi apabila unsur non-logam yang berikatan dengan sesama unsur non-logam, kita tinjau berdasarkan nilai keelektronegatifannya. Seperti itu. Kalau seandainya unsur non-logam yang lain itu muatannya negatif, berarti nilai keelektronegatifannya lebih besar. Berarti atom lain yang berikatan dengannya, dengan nilai keelektronegatifan yang lebih kecil, muatannya positif. Nah, bagian terakhir, ya, bilangan oksidasi unsur transisi dapat lebih dari 1. Contohnya di sini adalah logam besi. Ya, di dalam FeO dan dalam Fe2O3 itu ternyata berbeda. Ya, ternyata di dalam FeO, Fe memiliki muatan plus 2. Tetapi di dalam Fe2O3, dia memiliki muatan plus 3. Ya, ini yang untuk logam-logam pada golongan transisi. Maka bisa demikian, mari kita tinjau kembali. Ya, kalau untuk unsur-unsur pada golongan transisi, mereka cenderung memiliki nilai bilangan oksidasi lebih dari 1. Contohnya, logam besi yang memiliki nomor atom 26. Ya, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2. Ya, ini adalah konfigurasi mekanika kuantum. Kemudian 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2, 3d6. Perhatikan baik-baik, Fe di sini bisa melepaskan elektron pada kulit paling akhir, yaitu di kulit nomor 4, subkulit S, dia bisa melepaskan di sini 2 elektron. Ya, sehingga membentuk Fe2+ dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d6. Nah, dia juga bisa melepaskan 1 elektronnya lagi, ya, di kulit nomor 3, subkulit D, sejumlah 1. Mengapa demikian? Karena kalau kita gambarkan orbital di subkulit 3D di sini, ya, dia akan memiliki orbital seperti ini. 3D6. Ingat pengisian elektron dalam orbital 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, susunan elektron pada orbital akan stabil apabila dia terisi penuh maupun setengah penuh. Sehingga Fe di sini dapat melepaskan elektronnya sejumlah 1, ya, dari orbital di sini. Ya, ini adalah orbital -2. Ini -1, 0, +1, +2. Ya, kalau kita mau tinjau lagi ke diagram orbital berdasarkan mekanika kuantum. Ya, dia bisa melepaskan 1 elektronnya. Tujuannya apa? Supaya susunan elektron pada orbital di subkulit 3D bisa mencapai keadaan setengah penuh. Ya, ini merupakan keadaan setengah penuh, terisi 5 elektron. Seperti itu. Sehingga ketika dia melepaskan 2 elektronnya, sehingga konfigurasi menjadi sedemikian di dalam bentuk Fe2+. Kemudian dia bisa melepaskan 1 elektronnya lagi supaya menjadi keadaan lebih stabil dalam bentuk Fe3+. Ya, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d5. Sedemikian rupa. Yaitu untuk logam-logam pada golongan transisi. Mengapa dia bisa bermuatan +2, bisa bermuatan +3, seperti itu. Ya, di sini berarti logam besi Fe biloxnya +2, oksigennya -2. Sedangkan di Fe2O3 kita coba gambarkan. Ya, di dalam FeO, ya, ini merupakan molekul netral, sehingga apabila Fe memiliki bilox +2, oksigen seharusnya -2. Supaya apa? Supaya jumlahnya adalah sebesar 0. Karena molekul netral, jumlah bilox atom-atom penyusun molekulnya harus sama dengan 0. Sedangkan kalau untuk di Fe2O3, ya, berarti kalau Fe-nya di situ dikatakan
biloxnya plus 3, berarti 2 dikali plus 3. Ya, oksigen pasti bermuatan minus 2, kecuali berikatan dengan fluorin maupun dalam bentuk peroksida. Berarti di sini ditambah, oksigennya ada 3 dikali minus 2 harus sama dengan 0. 2 kali plus 3 sama dengan 6, 3 kali minus 2 sama dengan min 6. Plus 6 dikurang 6, hasilnya adalah 0. Jadi sesuai. Jadi untuk FeO, biloxnya Fe plus 2, dalam Fe2O3, biloxnya Fe sebesar plus 3. Jadi kalau untuk logam transisi, nilainya bisa lebih dari 1 biloxnya. Sedemikian rupa. Nah, sehingga ini merupakan aturan-aturan yang harus kita perhatikan di dalam menentukan bilangan oksidasi.